Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan saya Prisa Sampodatu juga rekan saya. Ya, dengan saya Fajar Wahyu, pemirsa kita kembali lagi ya. Kita di segmen Create Up kali ini kita akan ulas tema yang menarik tentunya ya, Prisa dan juga pemirsa. Ini mengenai atur keuangan saat hujan angpau Imlek dan kita akan membahasnya bersama dengan M Karisma, perencana keuangan. Mas Karisma, terima kasih sudah bergabung bersama kami terkait dengan keuangan nih. Dilema keuangan apa sebetulnya yang biasanya dihadapi masyarakat saat memasuki festive season seperti Imlek? Ya, sebenarnya kita membicarakan Imlek, hari raya ya di Indonesia itu tidak pernah terlepas dari sebuah perpaduan dengan culture ya ataupun budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita membicarakan hari raya itu nggak melulu tentang hari H-nya, tapi turunan dari hari H-nya, persiapannya, pada saat hari H ngapain aja, sampai dengan setelah itu, apalagi di momen kali ini ya, kita berhadapan dengan long weekend nih untuk yang beruntung merayakannya dan mendapatkan jatah libur gitu ya, sehingga itu yang harus diketahui dari masing-masing tadi. Sebelumnya biasanya kalau kita membicarakan Imlek terutama ada persiapan-persiapan layaknya kita menjalani hari raya yang lain. Ya, untuk umat Muslim biasanya di hari raya Idul Fitri maupun di umat Kristiani biasanya di hari raya Natal. Itu yang pasti harus ada persiapan, entah itu persiapan dari sisi kita menyambut tamu apabila ternyata kita sebagai tuan rumah, ada dekorasinya, ada persiapan dari sisi kita sebagai keluarga yang biasanya tuh mengharuskan adanya OOTD nih ya, baju yang seragam secara warnanya ataupun secara desainnya dan lain sebagainya. Itu yang membuat akhirnya apalagi dikaitkan dengan keuangan ini ada kebutuhan dan juga hal-hal nanti bisa kita diskusikan lebih dalam terkait dengan angpau tadi ya, yang ternyata ini sebuah fenomena yang cukup umum di setiap hari raya yang ada di Indonesia, di mana kita harus mempersiapkan apabila kita sudah mandiri dan juga kita siap menerima nih apabila kita ternyata sudah mandiri tapi belum menikah ataupun kita masih anak-anak gitu ya, yang nantinya harus mengetahui bahwa ternyata ada loh hal-hal yang memang menjadi kewajiban ataupun berkah buat kita apabila ternyata kita menjalani hari raya Imlek ini. Oke, Mas Karisma, gimana sih caranya? Karena kan tadi banyak pernak-perniknya ya, dan ada energi-energi lah ingin membeli itu dan ini untuk merayakan Imlek atau agar suasana Imlek itu lebih terasa gitu. Gimana sih caranya agar kita bisa mengatur keuangan agar istilahnya tuh nggak kebobolan lah saat hari raya? Ya, layaknya hari raya lain, sebenarnya kan hari raya Imlek ini sudah bisa kita ketahui ya, tanggalnya, bulannya, walaupun ini merupakan momen yang berbeda layaknya kita seperti Lebaran gitu ya, di mana ada tunjangan khusus yang memang dipersiapkan untuk hari raya tersebut. Tapi di Imlek ini kita mau nggak mau harus mempersiapkan mandiri karena memang tidak ada biasanya tunjangan-tunjangan tertentu yang memang kita dapat, sehingga harusnya kita dari jauh-jauh hari sudah mengetahui bahwa ada loh kewajiban kita untuk mempersiapkan ini agar kita tidak sampai bolong kantongnya ya di momen kali ini, atau bahkan kita sampai berutang nih, ini yang bahaya ya, dan kita tidak tahu udah jor-joran ternyata kita pusing kemudian. Itu yang harus kita hindari sehingga persiapan yang matang dan juga kita tidak sampai ikut-ikutan secara culture ataupun Oke. secara kehebohan ya dengan orang lain. Itu yang membuat akhirnya Ya. kita bisa secara hikmat, itu intinya ya, mengikuti hari raya ini. Oke, baik. Ini sepertinya semakin menarik ya terkait dengan perencanaan keuangan. Nanti kita lanjut lagi Mas Karisma usai jeda. Pemirsa Boleh. tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, pemirsa kembali bersama kami dalam Create Up dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini. Mas Karis, ini terkait dengan Imlek, kemudian angpau. Nah, apa kemudian yang harus diperhatikan oleh kita-kita mungkin yang masih dapat angpau nih di Imlek kali ini, dan bagaimana kemudian spendingnya sendiri agar kemudian lebih bijak? Oh, kita-kita ya masih dapat angpau ya. Ingat cincin. Ya, baik. Untuk kita-kita ya sama berarti dong, masih dapat angpau ya. Kondisi yang terjadi adalah memang kita harus sedemikian rupa bisa mengatur agar apa yang kita dapat itu nggak melulu kita arahkan untuk hal-hal yang konsumtif sebisa mungkin ya. Walaupun memang bagaimanapun juga hari raya Imlek itu harus kita rayakan sama seperti hari raya yang lain ya. Ketika kita berada di kondisi tersebut, sebenarnya angpau dari keluarga ataupun yang kita dapat pada saat hari raya tersebut perayaannya itu tidak melulu diwajibkan untuk membebani kita agar kita punya kondisi keuangan yang positif yang kita harus bisa investasikan. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Tapi kalau ternyata bisa
dan itu menjadi bonus untuk kita. Misal kita sebelumnya mungkin investasi seada-adanya secara rutin setiap bulan dan kemudian ada hari raya tertentu yang membuat kita bisa menambah investasi kita menjadi lebih banyak. Ya, apalagi momen yang mungkin kita bisa mendapatkan peluang dari situ untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, kenapa tidak? Itu yang Oh, membuat sebenarnya secara garis besar sebenarnya tidak ada tujuan yang khusus agar kita bisa berinvestasi di momen ini. Tapi baik. apabila bisa itu menjadi peluang untuk kita. Baik, di momen ini dimanfaatkan malah untuk pundi-pundi meraih cuan yang ditaruh di investasi gitu ya. Mas Karis, berapa persen sih Ya. sebenarnya anggaran yang ideal untuk Imlek? Mungkin kita melakukan pembelian untuk Imlek kali ini. Oke. Sebenarnya secara anggaran yang paling bijak adalah kita bisa mengeluarkan kebutuhan yang memang tidak lebih besar pasak daripada tiang. Itu selalu inti dari sebuah perencanaan arus kas atau cash flow management ya. Di mana apabila kita memiliki penghasilan sebaiknya kita tidak pernah mengeluarkan lebih besar dari apa yang kita dapat. Sehingga kalau ternyata kebutuhan lebih besar, maka kita harus mencari sumber lain nih Mbak Prisa. Entah itu dari tunjangan apabila ada, kalau tidak ada kita harus menyisihkan di bulan-bulan sebelumnya agar tidak boncos di bulan ini, sehingga ketika kondisinya datang yang memang tidak pernah tiba-tiba ya, pasti semuanya itu kita tahu momennya, itu kita sudah bisa mengeluarkannya secara bijaksana. Yang penting adalah kita memiliki yang disebut sebagai budgeting, sebuah perencanaan untuk kita bisa mematuhi budget tersebut. Kita sudah mengetahui misal untuk dekor kurang lebih saya butuh 3 juta rupiah. Untuk angpau keluarga misalnya saya butuh 5 juta. Nah maka kebutuhan-kebutuhan tadi termasuk misalnya makanan gitu ya. Anggaplah semuanya di angka 10 juta, maka itu yang sudah harus kita persiapkan di bulan ini, bukan dari penghasilan bulan ini saja, tapi sudah kita persiapkan sebelumnya, atau Oke, bahkan mungkin kita sudah punya investasi yang kita bisa ambil keuntungannya dan kita harusnya manfaatkan. jauh-jauh hari ya. Betul sekali, sebenarnya Baik. seperti itu. Oke, jadi memang ini sebetulnya bisa kita kompilasikan lah apa saja kemudian tadi dari sisi anggaran dan kemudian nanti tipsnya seperti apa karena memang sebetulnya masih ada hari-hari lain yang bisa kita gunakan untuk spending tadi dan kalau bisa investasi ya syukur sekali ya. Iya, apalagi kan ini setelah Imlek, bulan depan itu udah puasa begitu ya, kemudian Lebaran, Ya, kemudian untuk Nasrani juga ada Paskah, banyak sekali juga hari libur yang akan membutuhkan spend money. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk betul. Anda. Terima kasih Mas Terima kasih. Karis. Sehat selalu Sama-sama, untuk Mas Anda. Fajar, Mbak Prisa. Baik, Ya, itu dia pemirsa ya pada pagi hari ini dan sebelum kami akhiri kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan Ya, pukul 9:27. kita lihat dari indeks harga saham gabungan ini terpantau masih bergerak di zona hijau di 7.272.20 atau menguat 0,34%. Top gainersnya pemirsa ada UNTD, kemudian ini saham pendatang baru ya naik 2,5%, Uang naik 8,04%, TPMA naik 1,57%, Temas, Tekim dan juga sejumlah saham lainnya. Ya, kemudian pemirsa ada top losers masih TOSK, emiten yang juga baru IPO kali ini turun 14,4% di 107. WIDI, LMAX, SMLE, NICE, BEL, dan juga HUMI pemirsa menjadi top losers pukul 9:28. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk karir, bisnis, ataupun kehidupan Anda sehari-hari. Saya Prisa Samodatu. Dan saya Fajar Wayang pemirsa, Sampai jumpa. sampai jumpa.